warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada mata kuliah metode penelitian di semester 5 Pendidikan Matematika akan membahas mengenai meta-analisis atau ada sebutan lain yaitu analisis meta. Kami beranggotakan Dadan Ramdhani, Apriliana Nurlaili, Muzalati Syadiswadi, dan Salsabila Khairunisa. Sebelum masuk ke pembahasan meta-analisis secara keseluruhan, di sini ada pendahuluan terlebih dahulu yang mana kita ketahui bahwa dalam suatu penelitian, salah satu bahan yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian adalah data. Dan secara tradisional ada dua jenis data yang digunakan peneliti di bidang pendidikan, yaitu yang pertama peneliti dapat mengumpulkan dan menganalisis data primer atau biasa kita sebut primary data. Kemudian selain data primer ada juga data sekunder atau secondary data, yang mana data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau menganalisis kembali dari data sendiri yang telah dipublikasi. Kemudian berdasarkan pemanfaatan data menggunakan data yang dikumpulkan, tidak langsung paling tidak ada 4 macam sudut pandang logis yang dapat digunakan. Jadi pendekatan ini diantaranya ada analisis meta atau meta-analisis, yang mana ini akan dibahas oleh kelompok kami. Kemudian yang kedua ada telaah sistematik atau systematic review. Yang ketiga ada analisis data sekunder atau secondary data analysis. Dan yang keempat analisis ulang atau juga disebut telaah dan bisa disebut review. Nah, dari berbagai cara pemanfaatan penelitian ini sebetulnya disesuaikan saja dengan penelitian yang akan dilakukan. Karena biasanya setiap penelitian itu punya tujuan tertentu dan memang memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu. Nah, kita masuk ke meta-analisis. Apa sih sebetulnya meta-analisis itu? Mungkin teman-teman sebelumnya pernah mendengar ya. Jadi, meta-analisis berdasarkan hasil studi kelompok kami mengambil 4 kata kunci. Yang pertama ada topik sama, yang kedua menganalisis, yang ketiga kuantitatif, dan yang keempat adalah effect size. Jadi apa sih 4 kata kunci ini? Nah, kalau kita gabungkan secara keseluruhan, jadi meta-analisis ini adalah suatu metode yang memang melibatkan beberapa sumber dengan topik yang sama, kemudian sumber-sumber ini kita analisis. Bagaimana cara menganalisisnya nanti akan dijelaskan, dan kemudian meta-analisis ini terfokus pada data-data kuantitatif. Kenapa bisa dikatakan kuantitatif? Karena ini akan berpengaruh kepada effect size, yang mana effect size ini cara perhitungannya secara statistik begitu. Jadi bisa dikatakan meta-analisis ini kuantitatif, namun tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian meta-analisis ini berbentuk kualitatif. Hanya saja secara umum ataupun secara general dan beberapa sumber yang kami peroleh mengatakan bahwa meta-analisis ini bersifat kuantitatif begitu. Nah, kemudian berdasarkan Oxford Language, ini berdasarkan hasil terjemahan bahasa Inggris bahwa pemeriksaan data dari sejumlah studi independen yang memiliki subjek sama untuk menentukan tren keseluruhan. Nah, di sini berdasarkan 4 kata kunci tadi bahwa benar meta-analisis ini adalah pemeriksaan data ataupun penganalisisan data dari sejumlah studi independen yang memiliki subjek sama. Subjek sama di sini adalah berarti topiknya yang sama untuk menentukan tren secara keseluruhan. Nah, tren secara keseluruhan ini maksudnya adalah apa nih yang mau diperoleh dari meta-analisis itu, seperti itu. Nah, kemudian hal ini juga sejalan dengan pengertian dari Retnawati dan kawan-kawan bahwa analisis meta atau meta-analisis merupakan sintesis secara sistematik berbagai macam penelitian pada topik penelitian tertentu. Analisis meta mengumpulkan penelitian-penelitian dengan topik-topik yang relevan. Dalam meta-analisis, ada data yang kemudian diolah dan digunakan untuk membuat kesimpulan secara statistik. Nah, kesimpulan secara statistik ini diperoleh dari perhitungan effect size nanti, begitu. Nah, selanjutnya jika kita bicara soal meta-analisis, ada sebetulnya sejarah yang mengatakan tentang meta-analisis. Terlebih di sini ada seorang tokoh bernama Gene Veigles pada tahun 1976. Jadi sejarah secara sederhana, secara singkatnya begitu, meta-analisis ini diperoleh dari si Gene Veigles ini menganalisis beberapa hasil penelitian psikoterapi.
Nah, nanti lebih jelasnya bagaimana Genevieve Glass mulai memperkenalkan meta-analisis ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya ada tokoh meta-analisis. Nah, sebelumnya meta-analisis ini dikenal dalam dunia psikologi. Kemudian meta-analisis dalam dunia pendidikan itu mulai dilakukan sekitar tahun 1970-an oleh Gene Glass. Kemudian dibantu dengan dua rekannya yang bernama Frank L. Smith dan John E. Hunter. Gene Glass pada tahun 1976 mendeklarasikan pentingnya melakukan penelitian meta-analisis dalam bidang pendidikan berdasarkan melimpahnya hasil studi bidang pendidikan yang tidak ditindaklanjuti. Jadi pada saat itu banyak hasil studi bidang pendidikan tapi tidak ditindaklanjuti. Nah, Gene Glass ini berinisiatif kemudian mendeklarasikan apa sih pentingnya melakukan penelitian meta-analisis. Nah, sejak saat itu literasi mengenai meta-analisis dalam bidang pendidikan belum memadai. Ini ada foto Genevieve Glass yang lahir pada tahun 1940. Selanjutnya yang ketiga yaitu karakteristik dari meta-analisis. Menurut Glass dalam Fadlia tahun 2020 menyatakan bahwa meta-analisis mempunyai karakteristik yang dapat dijadikan acuan antara lain. Satu, meta-analisis yang mencakup penelitian ulasan. Yang kedua, meta-analisis yang mengaplikasikan statistik dari rangkuman hasil penelitian, bukan berupa data mentah tetapi data yang sudah dikelola. Yang ketiga, meta-analisis yang mencakup penelitian atau studi dalam jumlah yang besar. Yang keempat, meta-analisis yang hanya berfokus pada ukuran efek perlakuan, bukan hanya signifikansi statistik saja. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu meta-analisis yang hanya mencakup hubungan antara komponen penelitian dengan hasilnya. Kemudian ada model-model statistik meta-analisis. Ini terbagi menjadi dua ya, ada yang mencakup studi efek, kemudian nanti di slide berikutnya mencakup studi efek dengan tambahan informasi dan analisis. Nah, yang pertama mencakup studi efek ini dibagi menjadi dua lagi, ada fixed effect model, kemudian ada random effect model. Fixed effect model ini memberikan gambaran bobot rata-rata dari berbagai studi yang masuk di dalam studi meta-analisis yang dilakukan. Secara statistik, perhitungannya mengasumsikan bahwa studi atau penelitian yang masuk dalam studi meta-analisis dilakukan pada populasi yang sama dan menilai variabel yang sama pula. Jadi, di sini yang membedakan ini antara populasi dan variabelnya. Kemudian yang kedua ada random effect model. Ini menunjukkan bobot rata-rata dari dampak studi meta-analisis yang dilakukan atau efek size pada sebuah kelompok penelitian tanpa melihat bobot masing-masing studi. Secara teoritis statistik, random effect model diperoleh dari dua tahap, yaitu dengan melakukan inversi dari varian bobot studi yang ada, kemudian menghilangkan masing-masing bobot yang telah dibalikkan. Itu jadi yang membedakan antara populasi dan juga variabelnya seperti itu. Nah, untuk model statistik yang mencakup studi efek dengan tambahan informasi dan analisis, ini ada quality effect model. Quality effect model merupakan perhitungan statistik untuk melakukan penyesuaian terhadap keanekaragaman antar studi yang dilakukan pengolahan pada meta-analisis dengan mempertimbangkan varian dan kualitas studi-studi tersebut. Bukti-bukti empiris atau fakta secara metodologis dapat digunakan dalam perhitungannya, bukan hanya berpatokan kepada hasil angka-angka pada perhitungan statistik semata. Adanya bias varian dihitung berdasarkan kualitas data dalam melakukan perhitungan. Yang kelima yaitu langkah-langkah meta-analisis. Menurut Anwar, tahun 2005 menyatakan secara ringkas pembuatan meta-analisis terdiri dari 4 langkah. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada seleksi, yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat ada analisis.
meta-analisis yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi adalah suatu langkah untuk mengidentifikasi suatu permasalahan yang akan digunakan ketika penelitian. Biasanya langkah identifikasi ini menggunakan cara menentukan pertanyaan penelitian. Dalam mengidentifikasi dengan cara menentukan pertanyaan penelitian, maka perlu melakukan pengelompokan data kemudian mengestimasi proporsi atau rata dari banyak penelitian. Menurut Retnawati dan kawan-kawan, tahun 2018, menyatakan pertanyaan dalam meta-analisis terkait 4 hal, diantaranya yang pertama penelitian terkait dengan ukuran pemusatan, yang kedua perbandingan pre-post, ketiga perbandingan antar grup, dan yang terakhir atau keempat itu hubungan antar variabel. Langkah yang kedua yaitu seleksi. Seleksi adalah suatu langkah untuk penilaian kualitas laporan penelitian. Biasanya, langkah seleksi menggunakan cara menentukan penelitian yang relevan. Sebelum melakukan meta-analisis, perlu dipertegas rincian dari literatur yang akan digunakan dalam meta-analisis. Menurut Retnawati dan kawan-kawan, tahun 2018 menyatakan kriteria kelayakan pada penelitian yang digunakan dalam meta-analisis tergantung pada topik meta-analisis, tetapi secara umum kategori yang harus dipertimbangkan untuk diaplikasikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fitur pembeda dari studi kualifikasi, yang kedua, responden penelitian, yang ketiga, variabel kunci, yang keempat, desain penelitian, yang kelima, rentang budaya dan bahasa, yang keenam, jangka waktu, yang ketujuh, jenis publikasi, dan yang kedelapan yaitu kualitas metodologi. Langkah yang ketiga yaitu abstraksi. Abstraksi adalah suatu langkah berupa kuantifikasi hasil masing-masing penelitian untuk digabungkan. Biasanya langkah abstraksi ini dengan cara melakukan pengkodean. Dalam mendata hasil penelitian yang diagregasikan dalam meta-analisis, pengkodean perlu dilakukan. Menurut Retnawati dan kawan-kawan tahun 2018 disebutkan hal-hal yang diperhatikan dalam melaksanakan pengkodean sebagai berikut. Kalian bisa lihat tabel 2.1 karakteristik penelitian berdasarkan pertimbangan coding. Misalkan didapatkan hasil penelitiannya berupa pendataan umur siswa di suatu sekolah. Itu berarti masuk kodeannya aspek khususnya karakteristik demografi, aspek umumnya karakteristik sampel. Lalu ada hasil penelitian yang kedua yaitu tentang pendataan IQ siswa di suatu sekolah. Itu masuk kodeannya itu aspek khusus karakteristik demografi, kode aspek umumnya itu karakteristik sampel. Jadi penelitian yang pertama dan yang kedua itu terdapat di satu pengkodean yang sama yaitu kode aspek khususnya karakteristik demografi, lalu aspek umumnya karakteristik sampel. Lalu contoh lainnya misalkan ada penelitian yang ketiga yaitu tentang penelitian di suatu negara. Jadi itu kodenya aspek khususnya prosedur pengambilan sampel, aspek umumnya karakteristik sampel. Jadi penelitian 1, 2, 3 itu hanya sama kodenya di aspek umumnya itu karakteristik sampel tapi berbeda di aspek khususnya. Jadi penggunaan ini bermanfaat untuk pengkodean jika hasil penelitiannya ingin digabungkan. Langkah keempat yaitu analisis. Analisis adalah suatu langkah penggabungan dan pelaporan hasil meta-analisis. Biasanya langkah ini menggunakan cara menghitung efek size. Menurut Retnawati dan kawan-kawan tahun 2018 menyatakan bahwa penelitian menggunakan metode pengukuran yang berbeda-beda dengan ukuran yang sangat berbeda ini dapat mendapatkan nilai numerik yang berbeda yang hanya bermakna dalam kaitannya dengan operasionalisasi dan ukuran tertentu yang digunakan. Oleh karena itu, temuan kuantitatif pada penelitian tersebut dikodekan dengan cara yang memungkinkan mereka digabungkan dan dibandingkan secara statistik dengan menggunakan efek size. Dalam satu meta-analisis dapat mengambil lebih dari satu jenis analisis statistika, misalnya t-test, ANOVA, multiple regresi, korelasi,
ODDS ratio atau chi-square yang kemudian harus diubah dalam bentuk effect size. Menurut Retnawati dan kawan-kawan tahun 2018 mengemukakan bahwa terdapat berbagai macam jenis effect size. Di antaranya, jenis yang pertama yaitu effect size berdasarkan rata-rata atau means. Lalu, effect size berdasarkan rata-rata means ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama raw atau understood mean difference, atau lambangnya D besar. Itu apabila suatu hasil penelitian disajikan dalam ukuran yang bermakna dan dianalisis dengan menggunakan perhitungan yang sama, maka meta-analisis dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan perbedaan rata-rata bahan atau raw means difference. Keuntungan utama dari raw means difference adalah secara penalaran bermakna karena penggunaannya yang luas. Misalnya tes prestasi nasional untuk siswa di mana semua pihak terkait sudah terbiasa dengan ukuran. Maka perbedaan rata-rata bahan formulanya yaitu delta sama dengan mu1 dikurangi mu2, di mana mu1 dan mu2 adalah rata-rata sebenarnya dari dua kelompok. mu1 melambangkan rata-rata dari kelompok 1, mu2 melambangkan rata-rata sebenarnya dari kelompok 2. Di dalam raw atau unstandardized mean difference terdapat dua jenis perhitungan. Jenis yang pertama yaitu menghitung D untuk penelitian dalam independent group dengan formulanya yaitu D sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2. Untuk mencari variansinya terdapat dua jenis, yaitu yang pertama apabila kita mengasumsikan bahwa standar deviasi dari populasi yang sama, maka rumusnya VD sama dengan N1 ditambah N2 per N1 kali N2 dikalikan akar N1 dikurangin 1 dikalikan S1 kuadrat ditambah N2 dikurangin 1 dikalikan S2 kuadrat per N1 tambah N2 dikurangin 2. Jenis yang kedua untuk mencari variansinya yaitu apabila kita tidak mengasumsikan bahwa standar deviasi pada suatu populasi sama, maka rumusnya yaitu VD sama dengan S1 kuadrat per N ditambah S2 kuadrat per N, dimana VD sama dengan varians D, S1 dan S2 sama dengan standar deviasi dari dua kelompok, N1 dan N2 sama dengan ukuran sampel dari dua kelompok, D besar sama dengan raw atau unstandardized means difference, X1 bar dan X2 bar sama dengan rata-rata dua independent group, dan SED sama dengan standar error dari D. Lalu jenis yang kedua untuk perhitungan raw atau unstandardized mean difference yaitu menghitung D untuk penelitian dalam match group atau score post test. Dan formulanya yaitu D sama dengan X div bar, lalu VD sama dengan S div kuadrat per N, lalu SED sama dengan akar VD, di mana D sama dengan raw atau unstandardized mean difference, X div bar sama dengan perbedaan rata-rata, S div sama dengan standar deviasi dari suatu perbedaan, VD sama dengan variance D, SED sama dengan standar error dari D, dan N sama dengan ukuran sampel dari kelompok. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis effect size berdasarkan rata-rata atau means. Yang kedua yaitu standardized mean difference atau D kecil. Standardized mean difference membuat perubahan semua effect size menjadi matriks umum. Dan dengan demikian kemungkinan kita menginput ukuran hasil yang berbeda dalam sintesis yang sama. Maka parameternya adalah delta sama dengan mu1 dikurangi mu2 per sigma, di mana mu1 merupakan sama dengan rata-rata kelompok 1, mu2 sama dengan rata-rata kelompok 2,
sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma sama dengan standar deviasi, dan delta sama dengan standar result means difference. Atau bisa juga kita menggunakan huruf D sebagai lambang dari standar result means difference. Selanjutnya, dalam standar result means difference atau D kecil terdapat dua jenis perhitungan. Yang pertama yaitu menghitung D dari studi-studi yang menggunakan independent group dengan formulanya yaitu D sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 per akar N1 dikurangi 1 dikalikan S1 kuadrat ditambah N2 dikurangin 1 dikalikan S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurangi 2. VD-nya sama dengan N1 ditambah N2 per N1 dikali N2 ditambahkan D kuadrat per 2 dikalikan N1 ditambah N2. SED-nya sama dengan akar VD, di mana D sama dengan standar result means difference. X1 bar dan X2 bar sama dengan rata-rata dari dua kelompok. VD sama dengan variance D, SED sama dengan standar error dari D, S1 dan S2 sama dengan standar deviasi dari dua kelompok, N1 dan N2 sama dengan ukuran sampel dari dua kelompok. Selanjutnya, dalam standar result means difference, jenis perhitungan yang keduanya yaitu menghitung D dari studi yang menggunakan match group atau score pre-post test. Dan formulanya yaitu D sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2 per SDiv per akar 2 dikalikan 1 dikurangin R. Lalu VD-nya sama dengan 1 per N ditambahkan D kuadrat per 2N dikalikan 2 dikalikan 1 dikurangin R. D sama dengan akar VD, di mana D sama dengan standar result mean difference Y1 dan Y2 bar. Y1 bar dan Y2 bar itu sama dengan rata-rata dari dua kelompok. SDiv sama dengan standar deviasi dari suatu perbedaan. N sama dengan jumlah dari pasangan. R sama dengan korelasi antar pasangan yang diobservasi. VD sama dengan variance D, dan SED sama dengan standar error dari D. Jadi di sini D kecil ya. Yang selanjutnya itu jenis yang ketiga dari efek size berdasarkan rata-rata atau means, yaitu jenis ketiganya atau yang terakhir ini respon rasio atau ditambahkan dengan R. Respon rasio sering digunakan dalam ekologi. Efek size ini tersirat maknanya apabila hasilnya memiliki titik nol alami. Namun bila kejadian ini berlaku, ini memberikan perspektif unik mengenai efek size. Dengan formulanya yaitu R sama dengan X bar 1 per X bar 2 ln R sama dengan ln X bar 1 dikurangi ln X bar 2. V ln R sama dengan S pilet kuadrat dikalikan 1 per N X N1 diulang S pilet kuadrat dikalikan 1 per N1 dikalikan X bar 1 dikuadratkan ditambah 1 per N2 dikalikan X bar 2 dikuadratkan. Itu untuk mencari nilai varians dari ln R. Lalu untuk mencari standar errornya yaitu SE ln R sama dengan akar V ln R, di mana R sama dengan respon rasio, ln R sama dengan log respon rasio, S pilet sama dengan standar deviasi yang dikumpulkan, X1 dan X2 sama dengan rata-rata dari dua kelompok, N1 dan N2 sama dengan ukuran sampel dari dua kelompok, V ln R sama dengan varians dari log response rasio, dan SE ln R sama dengan standar error dari log response rasio.
Selanjutnya, jenis effect size yang kedua yaitu effect size berdasarkan data biner. Effect size berdasarkan data biner ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama dari effect size berdasarkan data biner yaitu risk ratio atau RR. Risk ratio merupakan menghitung perbandingan risiko. Dengan formulanya yaitu RR sama dengan A per N1 per C per N2. Log RR sama dengan ln RR. V log RR sama dengan 1 per A dikurangin 1 per N1 tambah 1 per C dikurangin 1 per N2. SE log RR sama dengan akar V log RR, di mana RR sama risk ratio, ln RR sama log risk ratio, A sama dengan nilai pada sel A, yaitu nilai pelakuan terhadap kejadian, C sama dengan nilai pada sel C, mana nilai kontrol terhadap kejadian. N1 dan N2 sama dengan ukuran sampel dari dua kelompok. V log RR sama dengan variance dari log risk ratio. SE log RR sama dengan standar error dari log risk ratio. Jenis kedua dari effect size berdasarkan data biner itu odds ratio atau odds ratio atau R. Odds ratio adalah ukuran hubungan antar risiko. Dengan formulanya yaitu OR sama dengan AD per BC. Log OR sama dengan ln OR. V log OR sama dengan 1 per A ditambah 1 per B ditambah 1 per C ditambah 1 per D. SE log R, izin ulang, SE log OR sama dengan akar V log OR, di mana OR sama dengan odds ratio, dan OR sama dengan log odds ratio, A sama dengan nilai A, izin ulang, A sama dengan nilai pada sel A, atau nilai perlakuan terhadap kejadian. B sama dengan nilai pada sel B, yaitu nilai perlakuan terhadap bukan kejadian. C sama dengan nilai pada sel C atau nilai kontrol terhadap kejadian. D sama dengan nilai pada sel D atau nilai kontrol terhadap bukan kejadian. V log OR sama dengan variance dari log odds ratio. SE log OR sama dengan standar error dari log odds ratio. Selanjutnya yaitu jenis yang ketiga atau yang terakhir dari effect size berdasarkan data biner yaitu risk difference atau RD. Risk difference adalah selisih antara dua risiko. Dengan formulanya yaitu RD sama dengan A per N1 kurangin C per N2. V RD sama dengan AB per N1 pangkat 3 ditambah CD per N2 pangkat 3. SERD sama dengan akar VRD, di mana RD sama dengan risk difference, A sama dengan nilai pada sel A atau nilai perlakuan terhadap kejadian, B sama dengan nilai pada sel B atau nilai perlakuan terhadap bukan kejadian, C sama dengan nilai pada sel C atau nilai kontrol terhadap kejadian, D sama dengan nilai pada sel D atau nilai kontrol terhadap bukan kejadian. N1 dan N2 sama dengan ukuran sampel dari dua kelompok. VRD sama dengan variance dari risk difference. SERD sama dengan standard error dari risk difference.
Dan berikut ini adalah macam jenis efek size yang terakhir atau yang ketiga, yaitu efek size berdasarkan data korelasi. Silakan bisa kalian perhatikan gambar berikut ini, di mana gambar tersebut menggambarkan alur dari data korelasi. Selanjutnya didapatkan formulanya, yaitu Z sama dengan 0,5 dikali ln 1 tambah R per 1 dikurangin R. Lalu untuk R-nya sama dengan epsilon pangkat 2Z dikurangin 1 per epsilon pangkat 2Z ditambah 1. Lalu VZ sama dengan 1 per N dikurangin 3. SEZ-nya sama dengan akar VZ, di mana Z sama dengan skor Z, N sama dengan jumlah dari pasangan, VZ sama dengan variance dari skor Z, SEZ sama dengan standar error dari skor Z, dan R sama dengan korelasi. Selanjutnya ini ada kekurangan dan kelebihan meta-analisis. Kelebihan meta-analisis yang pertama ini, dalam prosedur meta-analisis menerapkan kedisiplinan. Nah, kedisiplinan di sini berguna dalam proses merangkum temuan penelitian. Lalu, yang kedua ini, meta-analisis merupakan studi yang dilakukan dengan cara yang lebih canggih daripada prosedur peninjauan konvensional yang cenderung mengandalkan ringkasan kualitatif. Lalu, meta-analisis ini mampu menemukan pengaruh atau hubungan yang dikaburkan dalam pendekatan lain untuk meringkas penelitian. Lalu yang keempat ini, meta-analisis menyediakan cara yang terorganisir untuk menangani informasi dari sejumlah besarnya temuan penelitian yang sedang dikaji. Nah, selanjutnya ini, dari meta-analisis ini adanya keuntungan diperolehnya jumlah subjek yang lebih besar, sehingga dapat dilakukan analisis terhadap hasil subgrup, misalnya hasil berdasarkan jenis kelamin atau kelompok usia. Bila subgrupnya hanya sedikit, biasanya ini hasil penggabungannya dapat dimasukkan dalam diagram hasil keseluruhan. Namun, jika subgrupnya cukup banyak, hasil penggabungan subgrupnya digambarkan dalam diagram terpisah. Nah, selanjutnya ini, dalam meta-analisis mendorong pemikiran yang matematis. Matematis di sini tuh tentang metode, kategorisasi, populasi, intervensi, outcome, dan cara untuk memadukan berbagai bukti. Nah, metode ini tuh memberikan mekanisme untuk estimasi besarnya efek dalam pengertian statistika seperti rasio odds atau risiko relatif dan maknanya. Nah, yang terakhir kelebihannya ini, di mana hasil meta-analisis dapat memberi petunjuk penelitian yang lebih lanjut, termasuk besar sampel yang diperlukan. Selain kelebihan-kelebihan tersebut, analisis meta-analisis atau meta-analisis juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama ini, analisis ini membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya daripada review penelitian kualitatif yang konvensional. Selain itu, dalam melaksanakan analisis meta atau meta-analisis, seorang peneliti membutuhkan pengetahuan yang khusus dalam memilih dan mengkomposisi efek size yang tepat dalam dan menganalisis secara statistik. Nah, lalu kekurangan yang kedua ini adanya bias pada pengambilan sampel dan publikasi. Nah, bias publikasi ini merupakan masalah yang mengancam pada meta-analisis. Meta-analisis yang hanya mencakup studi yang dipublikasi mungkin tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena banyak studi yang hasilnya negatif
tidak dipublikasi atau tidak diusulkan untuk dipublikasi. Sebaliknya, apabila disertakan data yang tidak dipublikasi, harus diyakinkan bahwa sumber datanya tidak mempunyai konflik of interest, dan sumber data yang tidak dipublikasikan tersebut harus ditelusuri dengan teliti. Lalu yang ketiga ini, studi yang digunakan dalam meta-analisis ini tidak sebanding. Nah, dalam meta-analisis ini dapat ditemukan studi-studi yang berbeda dalam analisis yang sama. Lalu kekurangan lainnya ini ada kesalahan dalam secara metodologi. Nah, kesalahan dalam metodologi ini tuh yang bersifat metodologi ini tuh kesalahan dalam menentukan kesimpulan suatu studi. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, peneliti sebaiknya menggunakan data dan statistik yang terdiri dari effect size, sample size, moderator variabel, atau yang lainnya. Lalu, dalam meta-analisis ini, peneliti biasanya harus mengikuti metode yang dipakai oleh peneliti pertama untuk menilai hasil studi. Nah, adapun juga keterbatasan dalam meta-analisis, yaitu kelengkapan dan kualitas data yang dipakai dalam artikel. Itu biasanya masih kurang atau asal. Nah, perbedaan yang paling mendasar ini antara meta-analisis dengan jenis penelitian lainnya, yaitu meta-analisis data telah dikumpulkan, pilihan penelitian terbatas dalam menyertakan atau menyingkirkan studi-studi yang ada. Nah, dengan demikian, besar sampel dalam meta-analisis sangat dibatasi oleh studi yang relevan. Selanjutnya, kita ambil sebuah contoh pembanding antara metode meta-analisis dengan metode lainnya. Di sini kita ambil contoh pembandingnya, yaitu metode analisis korelasi, di mana kedua metode ini sama-sama menganalisis hubungan dua variabel. Nah, kita ambil contoh dalam metode analisis korelasinya itu dengan judul Self-Efficacy dan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP. Dalam penulisnya itu Haris, Hendriana, dan Kedadisma. Nah, metode penelitian ini yang sudah tadi dijelaskan, metode penelitian yang kita ambil ini dalam jurnalnya ini metode analisis korelasi, di mana akan menganalisis hubungan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya ini dalam penelitian yaitu self-efficacy, sedangkan variabel terikatnya yaitu kemampuan komunikasi matematis. Nah, dalam pengumpulan datanya, setiap siswa diberi dua buah instrumen penelitian, yaitu instrumen tes kemampuan komunikasi matematis dan non-tes yang berupa angkat self-efficacy. Nah, analisis data ini bersifat kuantitatif atau statistik dengan menggunakan uji korelasi. Data yang dikumpulkan diolah menggunakan uji regresi linear dan uji korelasi, namun sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji linearitas. Nah, instrumennya ini diberikan berupa tes. Tadi yang sudah dijelaskan, tesnya itu untuk kemampuan komunikasi matematis dan non-tesnya itu berupa angkat untuk self-efficacy. Nah, di sini ada contoh instrumen tes yang digunakan untuk komunikasi matematis dan ada juga sebuah non-tes untuk self-efficacy berupa angkat. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, diperoleh rekapitulasi capaian kemampuan komunikasi matematis yang disajikan dalam tabel 2 ini. Bisa teman-teman lihat, berdasarkan tabel 2 ini, rata-rata siswa dapat menguasai penyelesaian pada indikator menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa dan simbol sebesar 60% dengan kategori cukup. Dan sisanya bisa teman-teman lihat. Nah, selanjutnya pada tabel 3 ini
hasil angket self-efficacy dengan banyaknya 27 pertanyaan yang terdiri dari 13 pertanyaan pernyataan positif dan 14 pernyataan negatif. Nah, dari tabel 3 ini, presentasi sampel dalam menjawab pertanyaan positif dan negatif lebih besar presentasi pertanyaan positif, yaitu sebesar 72,2%, sedangkan presentasi pertanyaan negatif sebesar 59,2%. Nah, dari penjelasan tersebut, artinya siswa sudah memiliki keyakinan terhadap kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya ini, sebelum melakukan uji regresi, akan dilakukan uji normalitas dari kedua data, yaitu data kemampuan komunikasi matematis dan self-efficacy. Nah, berikut ini disajikan hasil uji normalitas data instrumen kemampuan komunikasi matematis berupa tes dan lembar angket self-efficacy dengan menggunakan software SPSS. Berdasarkan tabel 4 ini diperoleh nilai signifikasi untuk data tes kemampuan komunikasi matematis dan self-efficacy sebesar 0,200. Nilai ini lebih dari 0,05, maka H0 diterima, artinya data self-efficacy dan komunikasi berdistribusi normal. Selanjutnya ini pada tabel 5 diperoleh nilai signifikan untuk deviation from linearity sebesar 0,763, di mana 0,763 ini lebih besar sama dengan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara self-efficacy dengan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP. Nah, adapun pada tabel 6, berdasarkan tabel 6 ini, diperoleh nilai sig sama dengan 0,000, di mana 0,00 ini kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh self-efficacy terhadap kemampuan komunikasi matematis secara signifikan. Kemudian pada tabel 7 ini disajikan perhitungan untuk menentukan persamaan regresinya. Berikut ini hasilnya, dapat teman-teman lihat. Nah, berdasarkan tabel 7 ini diperoleh nilai konstanta yaitu min 10,255, sedangkan nilai koefisien regresinya sebesar 0,347. Maka dapat dibuat persamaan regresinya. Y sama dengan 0,347 X min 10,255. Nah, nilai koefisien positif ini dapat diinterpretasikan bahwa self-efficacy berpengaruh positif terhadap kemampuan komunikasi matematis. Untuk menganalisis seberapa erat hubungan antara self-efficacy dan kemampuan komunikasi matematis ini, maka dapat ditentukan nilai koefisien korelasi Pearson yang disajikan pada tabel 8. Berdasarkan tabel 8 ini diperoleh koefisien korelasi Pearson antara self-efficacy dengan komunikasi matematis yaitu 0,776. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara self-efficacy dan kemampuan komunikasi matematis berada dalam klasifikasi sangat kuat. Nah, koefisien korelasi ini bernilai positif, di mana menunjukkan bahwa antara self-efficacy dan kemampuan komunikasi matematis mempunyai hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi self-efficacy, maka komunikasi semakin besar juga. Nah, berdasarkan hasil analisis data yang didapat, maka dapat disimpulkan bahwa self-efficacy berpengaruh positif terhadap kemampuan komunikasi siswa. Artinya, semakin tinggi self-efficacy siswa, maka akan semakin tinggi juga kemampuan komunikasi siswa berdasarkan hasil data tersebut. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya ini, hasil penelitiannya ini tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa dipengaruhi oleh faktor self-efficacy, sehingga untuk meningkatkan sikap self-efficacy perlu memperhatikan pembelajaran yang dirancang sebaik mungkin.
Baik, berbeda dengan contoh sebelumnya yang dijelaskan oleh rekan saya, di sini ada contoh dengan judul artikel pengaruh model pembelajaran berbasis penemuan dan lingkungan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika melalui meta-analisis. Nah, di sini sudah jelas bahwa judulnya saja sudah melibatkan kalimat meta-analisis. Maka dari itu, ini adalah contoh yang benar mengenai penelitian meta-analisis. Nah, jadi dalam artikel tersebut sudah dikatakan oleh penulis bahwa prosedur dalam penelitian ini disesuaikan dengan tahapan-tahapan meta-analisis yang disarankan oleh Glass, yaitu yang pertama menetapkan domain penelitian yang akan dirangkum, yang kedua memilih jenis publikasi yang dikumpulkan, yang ketiga mengumpulkan hasil penelitian atau literatur, yang keempat mencatat data-data penelitian, dan yang kelima menghitung efek size setiap sumber atau penelitian. Kemudian, instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu pedoman observasi atau langkah-langkah model pembelajaran berbasis penemuan dan lingkungan, indikator pemecahan masalah, dan rincian sumber data. Nah, yang pertama, peneliti di sini untuk menetapkan domain penelitian yang akan dirangkum, domainnya di sini terfokus pada sesuai dengan judulnya tadi bahwa pengaruh model pembelajaran berbasis penemuan dan lingkungan. Maka dari itu, domainnya adalah model pembelajaran berbasis penemuan dan juga model pembelajaran berbasis lingkungan. Kemudian, untuk memilih jenis publikasi yang dikumpulkan, peneliti mengumpulkan publikasinya ini berdasarkan dalam 4 tahun terakhir di tahun 2016 sampai 2019, dan letak sumber-sumbernya ini dipublikasikan pada perpustakaan yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di Universitas PGRI Semarang dan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dari tahun 2016 sampai 2019 sesuai dengan rentang tahun yang diinginkan. Kemudian yang ketiga mengumpulkan hasil penelitian atau literatur. Nah, hasil penelitian atau literaturnya ini dikumpulkan dari tahun 2016 sampai 2019. Kemudian yang keempat mencatat data-data penelitian, nanti akan ada di slide berikutnya. Yang kelima menghitung efek size setiap sumber atau penelitian. Nah, nanti efek size ini juga akan ada rumusnya. Nah, di sini juga tercantum pada artikel tersebut bahwa teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode meta-analisis, yaitu menghitung nilai efek size pada setiap penelitian per tahunnya. Yang mana efek size pada penelitian ini rumusnya adalah efek size sama dengan rata kelompok eksperimen dikurang dengan rata kelompok kontrol, dibagi dengan simpangan baku kelompok kontrol. Nah, ini dalam slide berikutnya nanti peneliti menulis SDC dengan SK begitu. Dan kriteria efek size setelah melakukan perhitungan nanti ada indikator bahwa ketika efek size ini lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 0,20, maka kriteria efek size ini dikatakan kurang. Kemudian jika efek size-nya lebih dari 0,20 namun kurang dari sama dengan 0,5, maka ini rendah, dan efek size sedang berada di posisi lebih dari 0,5 dan kurang dari 1,00. Kemudian jika efek size-nya lebih dari 1,00 maka dikatakan efek size-nya tinggi. Nah, di sini peneliti sudah membuat tabel, ada 2 tabel di sini mengenai model pembelajaran berbasis penemuan. Nah, jadi untuk efek size-nya pada tahun 2016 sampai 2017 bisa dilihat di kolom yang paling kanan ya. Jadi efek size ini disimbolkan juga dengan delta. Efek size-nya di tahun 2016 adalah 1,202, kemudian di 2017 0,519, 2018 0,508, dan 2019 0,637. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa nilai efek size terbesar terdapat pada hasil penelitian pertama di tahun 2016, yaitu sebesar 1,202. Kemudian sedangkan nilai efek size terkecil pada hasil penelitian pertama pada tahun 2018, yaitu sebesar 0,508. Nah, kemudian untuk efek size dari tahun 2016, 17, 18, dan 19 ini tergolong dalam kriteria efek size sedang. Kemudian di tahun 2016 ternyata dari tahun 2016 sampai 2019 ini mengalami penurunan. Bisa dilihat dari tabel yang kedua.
nilai efek size model pembelajaran berbasis penemuan setiap tahun ya. Dari tahun 2016 ini 0,941, kemudian turun dari 0,941 hingga 0,618. Begitu. Jadi jika dibuat dalam bentuk diagram itu nanti chartnya akan menurun begitu bentuknya. Nah, kemudian di sini domain lain yaitu mengenai model pembelajaran berbasis lingkungan. Nah, untuk berbasis lingkungan ini ada tabel 3 dan tabel 4, yang mana tabel 3 ini bisa dilihat ya untuk efek size-nya di sisi paling kanan. Dan kemudian langsung ke tabel 4, kita melihat dari efek size-nya per tahun, bahwa ini tidak menentu gitu ya. Dari 2016 ke 2017 ini mengalami peningkatan. Kemudian dari 2017 ke 2018 ini mengalami penurunan. Dan 2018 ke 2019 ini juga mengalami penurunan. Jadi ketika kita gambarkan dengan diagram, chartnya ini akan turun, naik, turun begitu. Jadi tidak menentu untuk pembelajaran berbasis lingkungan, seperti itu. Nah, kemudian peneliti juga menghitung rata-rata nilai efek size model pembelajaran berbasis penemuan dan model pembelajaran berbasis lingkungan. Nah, jika berdasarkan tabel 5 ini ya, kita lihat bahwa nilai rata-rata efek size model pembelajaran berbasis lingkungan itu lebih baik daripada model pembelajaran berbasis penemuan. Bisa dilihat ya, yang berbasis penemuan ini kira-kira sigmanya itu adalah 3,048 dan berbasis lingkungan ini 4,979. Ini menandakan memang yang model pembelajaran berbasis lingkungan lebih baik dibandingkan model pembelajaran berbasis penemuan. Nah, kemudian dari perhitungan meta-analisis tersebut dan beberapa jurnal yang sudah dikumpulkan, peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian ini, pengaruh model pembelajaran berbasis penemuan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika cenderung menurun setiap tahunnya. Sedangkan pengaruh model pembelajaran berbasis lingkungan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika cenderung tidak stabil setiap tahunnya. Dan rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika dengan menggunakan model pembelajaran berbasis lingkungan cenderung lebih baik hasilnya dibandingkan rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika menggunakan model pembelajaran berbasis penemuan. Maka dari itu, peneliti pun juga memberikan saran bagi yang akan menggunakan model pembelajaran berbasis penemuan dan model pembelajaran berbasis lingkungan untuk lebih memperhatikan sintaksis atau langkah-langkah serta menganalisis kebutuhan siswa dan materi yang akan disampaikan termasuk media yang akan digunakan. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa meta-analisis ini kita menganalisis data-data, kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan, dan kalau bisa dan memang diharuskan bahwa sumber-sumber data itu harus sesuai dengan tujuan penelitian kita. Dan kemudian di akhir penelitian kita akan menyesuaikan dengan tren secara keseluruhan, yang mana kita membahas mengenai hasil dari meta-analisis tersebut, dan kemudian kita juga bisa memberikan saran kepada peneliti selanjutnya begitu. Sekian dari kelompok kami mengenai meta-analisis, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.